wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom kita semua. Mohon izin saya dengan Rita Eliza dari SDN Kebun Paha 03 pagi. Saya akan melanjutkan untuk presentasi praktik baik dengan judul pembahasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka menggunakan metode STAR. Apa itu STAR? Situasi atau latar belakang, tantangan, aksi, dan refleksi. Di dalam refleksi ada hasil dan dampak. Saya membuat akronimnya menjadi SI pemberani, yaitu sistem pembelajaran berwarna dan penuh aksi. Ya, boleh dilanjut? Ya, boleh dilanjut? Ya, ini situasi atau latar belakangnya. Saat itu terjadi pandemi COVID 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah gitu ya. Guru memandu, memonitor dari jarak jauh dan siswa dibantu atau dipandu oleh orang tuanya dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, ketika mereka mengalami pembelajaran jarak jauh, ada satu hal yang tertinggal gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini menjadi pola. Polanya adalah keterlibatan orang tua yang terlalu besar gitu ya, atau mereka sangat bergantung kepada bimbingan atau panduan dari orang tua. Nah, ini menjadi masalah bagi saya ketika kami dipercaya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita lanjutkan. Operator. Ini menjadi tantangan bagi saya. Puji Tuhan, saya juga menjadi salah satu guru penggerak yang menjadi tanggung jawab kami untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik yang menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Sementara yang saya hadapi adalah orang tua yang begitu aktif, atau orang tua bahkan tanpa mengajari misalnya hal-hal yang praktis gitu ya, membuat karya, itu dikerjakan oleh orang tuanya. Begitu saya tanya, 90% dibantu orang tuanya gitu. Jadi anaknya hanya 10% gitu ya. Jadi itu nggak otentik hasil karya anak. Nah, ini menjadi tantangan saya. Ya, bagaimana mencari pembelajaran atau mencari model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Nah, saya mendapatkan metode pembelajaran to stay, to stray, dan project based learning. Boleh dilanjut? Kemudian yang menjadi aksi, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mengaktifkan siswa belajar dengan tadi ya penerapan to stay, to stray, dan project based learning untuk mengaktifkan siswa. Ya, boleh dilanjut dulu? Ya. Karena saya mengawali dengan implementasi kurikulum merdeka, jadi saya mengawali dari awal kegiatan implementasi kurikulum merdeka di kelas saya, di kelas 5. Jadi saya membuat kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran, brainstorming. Jadi mereka sendiri, ya saya mau mengaktifkan mereka sendiri yang menuliskan apa poin-poin yang kita akan buat kesepakatan kelas. Jadi kita tidak ada lagi kalimat atau kata tata tertib kelas, ya, menjadi kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat keadaan atau situasi pembelajaran KBM menjadi lebih efektif. Guru dan peserta didik sama-sama saling menghargai. Boleh dilanjut? Ya, selain membuat kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran, saya juga melaksanakan pembelajaran yang student agency atau kepemimpinan murid. Memilih pengurus kelas secara demokrasi. Nah, ini mereka senang sekali ya, karena mungkin di awal tahun tuh mereka punya tantangan tersendiri ya, memilih pengurus kelas, memilih ketua kelas. Nah, ini sudah terpilih gitu anak-anak yang dipercaya oleh teman-temannya sebagai pemimpin di kelas 5. Boleh dilanjut? Kemudian yang berikutnya memilih guru piket melalui pooling digital. Saya juga menerapkan pembelajaran berbasis digital karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara untuk ada 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman adalah mengikuti perkembangan zaman, adaptable gitu ya. Nah, saya menyediakan pembelajaran yang berbasis digital seperti ini, salah satunya WordWall. Dan ada beberapa lagi yang saya lakukan, diantaranya live worksheet ya. Nanti akan kita lihat berikutnya. Boleh lanjut? Ya, setelah itu melaksanakan tes diagnostik non kognitif di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar siswa. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu karena kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita, gitu ya. Jadi tidak ada keseragaman di Merdeka Belajar. Boleh dilanjut? Nah, yang didapatkan ada 3 gaya belajar: auditori, kemudian kinestetik, dan visual. Auditori lebih kepada pendengaran, kemudian kinestetik pada gerakan tubuh, dan visual kepada penglihatan. Boleh dilanjut? Ya.
Kemudian yang berikutnya memberikan pengalaman yang bermakna ya, belajar yang menyenangkan ya melalui pembelajaran to stay to straight dan project based learning. Oke, di antaranya ada kebiasaan literasi 15 menit, ice breaking dan OT class. Nah, ini dia model pembelajaran to stay to straight. Jadi sebenarnya ini ada hanya istilah aja karena pada paksanaannya ada 2 yang akan presentasi dan selebihnya sisanya dari kelompok itu akan berkeliling gitu ya, menggali mencari informasi dari kelompok yang lainnya. Nah, di sini mereka anak-anak diajar untuk bagaimana berani untuk berbicara di depan teman-temannya. Bagaimana keterampilan berkomunikasi akan terlihat atau terlatih ketika mereka presentasi di depan teman-temannya. Boleh dilanjut? Ya, selain itu melatih kerjasama dan berbagi pengetahuan. Ya, ini adalah anak-anak yang tadi stray ya, stray itu berkeliling ya, nanti ke kelompok-kelompok berikutnya. Ya, boleh dilanjut. Yang kemudian metode pembelajaran yang berikutnya saya ambil untuk mengaktifkan peserta didik adalah project based learning. Di antaranya ini salah satunya ya, membuat kreasi anyaman. Ini pelajaran seni rupa. Ya, ini adalah hasil dari kreasi anyaman mereka. Tentu saja dalam project based learning ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya, itu sampai akhirnya mereka menghasilkan karya sendiri. Boleh dilanjut? Di awal ini adalah salah satu STS ya. STS itu sumatif tengah semester dan saya memilih project ya. Dan ini adalah penilaiannya. Jadi di awal dengan membuat rubrik penilaiannya terlebih dahulu sesuai dengan KKTP ya, sesuai dengan arahan atau panduan dari kurikulum Merdeka. Kemudian selain itu sekolah juga memberikan dukungan yaitu